Kata gender sudah tidak asing lagi bagi telinga kita. Gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan dan mana yang bersifat hasil bentukan budaya yang dikonstruksikan, dipelajari, dan disosialisasikan. Contoh sederhana yang sering kita temui, anak perempuan diidentikan dengan baju warna pink dan anak laki-laki diidentikan dengan baju warna biru. Laki-laki dituntut menjadi sosok yang kuat dan pandai berolahraga, dan anak perempuan dituntut menjadi sosok yang anggun, lemah lembut, dan mengasihi. Secara sosial, gender telah melahirkan perbedaan peran, tanggung jawab, hak dan fungsi, serta ruang aktivitas perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Namun, perbedaan ini seringkali menimbulkan masyarakat yang diskriminatif dan pilih perlakuan atas akses, prioritas, dan kontrol terhadap hasil pembangunan perempuan dan laki-laki. Jadi, apakah sebenarnya gender itu? Gender merupakan perbedaan yang terlihat antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai tingkah laku. Gender berasal dari bahasa Latin yaitu genus, yang berarti jenis atau tipe. Gender adalah sifat dan perilaku yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Menurut ilmu sosiologi dan antropologi, gender itu sendiri adalah perilaku atau pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang sudah dikonstruksikan atau dibentuk di masyarakat tertentu dan pada masa waktu tertentu pula. Nah, perlu diketahui, pengertian gender berbeda dengan jenis kelamin. Gender dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana individu yang lahir secara biologis sebagai laki-laki dan perempuan yang kemudian memperoleh pencirian sosial sebagai laki-laki dan perempuan melalui atribut-atribut maskulinitas dan feminitas yang sering didukung oleh nilai-nilai atau sistem dan simbol di masyarakat yang bersangkutan. Lebih singkatnya, gender dapat diartikan sebagai suatu konstruksi sosial atas seks menjadi peran dan perilaku sosial. Konsep gender adalah hasil konstruksi sosial yang diciptakan oleh manusia yang sifatnya tidak tetap, berubah-ubah serta dapat dialihkan dan dipertukarkan menurut waktu, tempat, dan budaya setempat dari satu jenis kelamin kepada jenis kelamin lainnya. Konsep gender ini sering disamakan dengan konsep seks atau jenis kelamin. Gender dan seks dapat diibaratkan sebagai dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Artinya, jika berbicara mengenai gender, tidak terlepas dari jenis kelamin. Namun kedua konsep ini sangat berbeda makna dan pengertiannya. Berikut perbedaannya. Pada gender, menyangkut perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan. Sedangkan jenis kelamin menyangkut perbedaan organ biologis laki-laki dan perempuan, khususnya pada bagian alat reproduksi. Yang kedua, pada gender, peran sosial dapat berubah. Peran istri sebagai ibu rumah tangga dapat berubah menjadi pencari nafkah, di samping menjadi istri. Sedangkan pada jenis kelamin, peran reproduksi tidak dapat berubah. Sekali menjadi perempuan dan mempunyai rahim, maka selamanya akan menjadi perempuan. Begitupun sebaliknya. Yang ketiga, pada gender, peran sosial bergantung pada masa dan keadaan. Sedangkan pada jenis kelamin, peran reproduksi kesehatan berlaku sepanjang masa. Yang keempat, pada gender, peran sosial bukan kodrat Tuhan, tetapi buatan manusia. Sedangkan pada jenis kelamin, peran reproduksi berasal dari Tuhan atau kodrat. Yang kelima, pada gender, peran sosial dapat dipertukarkan untuk saat-saat tertentu. Bisa saja suami tidak memiliki pekerjaan sehingga tinggal di rumah mengurus rumah tangga, sementara istri bertukar peran untuk bekerja mencari nafkah, bahkan sampai ke luar negeri. Sedangkan pada jenis kelamin, peran reproduksi tidak dapat dipertukarkan. Tidak mungkin laki-laki melahirkan dan perempuan membuahi. Jadi peran gender adalah perilaku yang dipelajari di dalam suatu masyarakat atau komunitas yang dikondisikan bahwa kegiatan, tugas-tugas atau tanggung jawab patut diterima baik oleh laki-laki maupun perempuan. Peran gender dapat berubah dan dipengaruhi oleh umur, kelas, ras, etnik, agama, dan lingkungan geografi, ekonomi, dan politik. Baik perempuan maupun laki-laki memiliki peran ganda di dalam masyarakat. Perempuan kerap mempunyai peran dalam mengatur reproduksi, produksi, dan kemasyarakatan, sedangkan laki-laki lebih terfokus pada produksi dan politik. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur di mana kaum laki-laki perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, yakni pertama, marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi.
Banyak studi telah dilakukan dalam rangka membahas program pembangunan pemerintah yang menjadi penyebab kemiskinan kaum perempuan. Misalnya program swasembada pangan atau revolusi hijau, yang secara ekonomis telah menyingkirkan perempuan dari pekerjaannya sehingga memiskinkan mereka. Kedua, subordinasi. Pandangan gender ternyata bisa menimbulkan subordinasi terhadap perempuan. Anggapan bahwa perempuan itu irasional atau emosional sehingga perempuan tidak bisa ambil memimpin, berakibat munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting. Ketiga, stereotip atau pelabelan yang bersifat negatif. Secara umum, stereotip adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu. Celakanya, stereotip selalu merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Salah satu jenis stereotip itu adalah yang bersumber dari pandangan gender. Misalnya, penandaan yang berawal dari asumsi bahwa perempuan bersolek adalah dalam rangka memancing perhatian lawan jenisnya. Maka, setiap ada kasus kekerasan atau pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan stereotip ini. Bahkan jika ada perkosaan yang dialami oleh perempuan, masyarakat cenderung menyalahkan si perempuan. Keempat, kekerasan. Kekerasan adalah serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan gender disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Adapun bentuk kekerasan gender diantaranya pertama pemerkosaan, tindak pemukulan dalam rumah tangga, penyiksaan yang mengarah pada organ kelamin, kekerasan dalam bentuk pornografi, serta pelecehan seksual. Selanjutnya yang kelima, beban kerja lebih panjang dan lebih banyak. Adanya anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok untuk menjadi kepala keluarga, berakibat bahwa semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab kaum perempuan. Banyak kaum perempuan yang harus bekerja keras dan lama untuk menjaga kebersihan dan kerapian rumah tangganya, mulai dari membersihkan, mengepel lantai, memasak, mencuci, mencari air untuk mandi, hingga memelihara anak. Kesetaraan gender atau gender equality merupakan konsep yang dikembangkan mengacu pada dua instrumen internasional yang mendasar dalam hal Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa manusia dilahirkan bebas dan sama. Dengan merujuk pada deklarasi ini, Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi mencantumkan istilah hak yang sama untuk laki-laki dan perempuan, serta kesetaraan hak laki-laki dan perempuan. Saya akan memberikan 3 contoh kesetaraan gender. Yang pertama, kebebasan laki-laki dan perempuan mendapatkan pendidikan sebebas-bebasnya atau setinggi-tingginya. Pada masa dahulu atau beberapa budaya di daerah tertentu sekarang ini, ada pemikiran bahwa wanita tidak boleh memiliki pendidikan yang tinggi, bahkan tidak diperbolehkan untuk sekolah dan disuruh untuk segera menikah jika sudah dewasa. Namun pada zaman sekarang budaya tersebut mulai hilang, bahwa manusia juga memiliki kebebasan untuk melakukan pendidikan setinggi-tingginya. Yang kedua, tidak ada perlakuan berbeda dalam dunia kerja. Masih ada diskriminasi kepada wanita tentang pekerjaan, semisal perbedaan pembagian gaji dan jam kerja. Namun, seiring perkembangan zaman, pemimpin bisa saja wanita dan kesamaan dalam pekerjaan harus sama, seperti pembagian gaji, jam kerja, dan lainnya. Yang ketiga, memiliki hak yang sama. Contoh umumnya seperti kebebasan wanita untuk berpolitik, menerima hak bebas bekerja, berpendidikan, dan tidak ada perbedaan atas gender laki-laki ataupun wanita. Dan kebebasan wanita dalam kepemilikan suatu properti, pinjaman bank, dan lainnya. Pengaruh utamaan gender adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Tujuan pengaruh utamaan gender adalah
memastikan apakah perempuan dan laki-laki memperoleh akses terhadap berpartisipasi dalam mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang sama dari pembangunan. Dengan demikian, tujuan akhir dari pengaruhutamaan gender adalah mempersempit dan bahkan menyedarkan kesenjangan gender.